Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Melanjutkan penjelasan tentang adab sebelum tidur. Pada pengajian yang lalu telah kami bacakan penjelasan bahwa tidur itu jangan hanya dianggap sebagai rutinitas, tetapi harus kita upayakan bernilaikan ibadah. Maka yang pertama kali ditata adalah niatnya, karena yang membedakan ibadah dengan bukan ibadah itu ada di niat. Nah, niatnya apa kalau mau tidur itu? Pertama, memenuhi haknya anggota tubuh untuk istirahat. Yang kedua, niat menunggu datangnya kewajiban berikutnya. Jadi setelah kita di waktu isya menjalani kewajiban yaitu sholat isya, maka sambil nunggu datangnya sholat subuh, kita tunggu sambil tidur. Maka tidur kita itu statusnya sebagai orang yang sedang menunggu sholat subuh. Sehingga seandainya matinya dalam keadaan sedang menunggu sholat subuh. Kemudian agar tidur kita itu benar-benar berkualitas, maka sebelum tidur segala persoalan yang kita hadapi kita serahkan semua kepada Allah. Jangan tidur sambil membawa segala persoalan. Itu nanti tidurnya nggak nyenyak ya. Sehingga walaupun waktunya lama tapi tidak efektif karena pikirannya tidak istirahat. Jadi semuanya kita serahkan kepada Allah. Jangankan persoalan hidup dan mati kita pun juga kita serahkan ke Allah. Kalau mati kita mohon diampuni, kalau hidup lagi mohon dijaga oleh Allah. Itu isinya doa mau tidur itu begitu. Berikutnya, wa yustahabu dan disukai atau disunahkan ayyaqra'a hendaknya seorang membaca intan naumi ketika mau tidur membaca ayatal kursi ayat kursi wa qul huwallahu ahad dan surah qul huwallahu ahad wal muawwidzataini dan surah al-falaq serta an-nas wa amanar rasulu dan ayat amanar rasulu ila akhiri surati sampai akhir dari surah Al-Baqarah. Jadi di samping kita membaca doa mau tidur, juga dianjurkan membaca beberapa surat atau ayat dalam Al-Quran. Nah, ayat apa yang dianjurkan untuk dibaca? Itu pertama adalah ayat kursi. Disebut ayat kursi karena di dalamnya ada kalimat kursi gitu. Sebenarnya ini bagian dari surah Al-Baqarah. Ayat kursi itu ayat yang teragung yang ada dalam Al-Quran. Karena di dalam ayat kursi, satu ayat itu ada kalimat yang maknanya merujuk ke Allah itu sebanyak 17 kali. Di satu ayat, kalimat yang merujuk ke Allah, ya, maknanya merujuk ke Allah itu ada 17 kali. Dan isinya ayat kursi itu semua adalah mensifati Allah. Tidak ada kaitannya dengan makhluk atau tidak ada yang mensifati makhluk. Semua yang disifati adalah Allah. Contohnya begini ya. Ayat kursi itu dimulai dari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pertama adalah Allah ya. Nah, kalimat Allah itu sendiri juga sudah sangat luar biasa. Kalimat Allah itu terdiri dari huruf alif, lam, ha. Dibaca Allah, maknanya ya Tuhan Allah. Ketika hurufnya dilepas satu persatu, itu maknanya tetap merujuk ke Allah. Kalau ada alifnya dibaca Allahu, artinya Allah. Ketika alifnya dilepas, tinggal lam, ha. Itu bacanya lillahi. Ya, lillahi maknanya apa? Miliknya Allah. Kemudian lamnya dihilangkan satu lagi. Ya, tadinya lam ha, sekarang lam sama ha, bacanya lahu. Lahu itu juga maknanya adalah bagi Allah.
Kemudian lamnya dihilangkan lagi, tinggal hu. Kalimat hu itu sendiri artinya adalah dia Allah. Jadi kalimat Allahu itu bisa selalu ya bermaknakan ke Allah walaupun hurufnya dikurangi. Ketika masih lengkap Allahu maknanya Allah, lillahi maknanya miliknya Allah, lahu bagi Allah, hu dia Allah. Maka ada orang zikir itu kalimatnya hanya hu begitu. Ya, maknanya hu itu adalah dia Allah. Itu satu. Yang kedua, la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan kecuali dia Allah juga. Nah, dah dua kali kan. Terus al-hayyu, yang hidup, siapa yang hidup itu Allah. Al-qayyumu, yang berdiri sendiri juga Allah. Begitu seterusnya. Sampai kalau dihitung dalam satu ayat kursi itu terulang sebanyak 17 kali. Makanya ayat yang sangat agung. Nah, kemudian setelannya itu adalah Al-Ikhlas atau surah Qul Huwallahu Ahad. Qul Huwallahu Ahad ini kenapa disebut sebagai surat Al-Ikhlas? Ikhlas itu maknanya kan bersih, murni. Karena sejak ayat pertama sampai ayat terakhir itu isinya menjelaskan sifatnya Allah. Tidak ada kepentingannya makhluk. Ya, Qul Huwallahu Ahad, katakan Allah itu esa. Dia mensifati Allah esa. Ya, Allahu Somad, Allah tempat meminta, tempat bergantung. Ya, lam yalid, Allah tidak melahirkan, walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang menyerupainya. Jadi keempat ayat itu semuanya mensifati Allah. Ya. Maka di situ ada huruf dal yang terulang sebanyak 5. Makanya dimaksud D5 yang sakti itu ya D5 surah Al-Ikhlas itu. Ya, bukan D5 batu akik, D5 itu bukan. Ya. Karena di dalam Al-Ikhlas itu terdapat huruf dal sebanyak 5. Ahad, ya, somad, lam yalid, walam yulad, terus terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi semuanya mensifati Allah, maka disebut surah Al-Ikhlas. Nah, beda dengan Muawwidzatain, Al-Falaq dan An-Nas, itu di situ ada kepentingan makhluk. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya Falak, yaitu Allah. Jadi ada kepentingan makhluk dalam rangka berlindung kepada Allah. Nah, nanti An-Nas juga begitu. Nah, jadi sebelum tidur kita dianjurkan baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Falak, Binas. Itu intinya setelah kita meyakini keagungan Allah, kekuasaan Allah, juga kemudian kita hanya berlindung kepada Allah. Berlindung dari apa? Dari segala macam kejahatan. Nah, baik kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluknya maupun kejahatan yang lain-lain. Nah. Kemudian diakhiri dengan akhir surah Al-Baqarah yang biasa kita pakai dalam zikir tahlilan. Wala takun, dan janganlah kalian naiman tidur, aidon juga, illa ala toharotin, kecuali dalam kondisi suci. Di samping baca doa, baca zikir, dianjurkan sebelum tidur kita punya wudhu dulu. Nah, walaupun nanti setelah dari tempat tidur kemudian batal, tidak masalah. Yang penting ya, ketika mau tidur itu hendaknya kita punya wudhu. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad SAW bersabda, idza nama, bila mau tidur sapal abdu, atau bila tidur sapal abdu seorang hamba, ala toharotin, di atas suci, artinya ketika tidur dalam kondisi punya wudhu, dzakirallah, sambil berzikir kepada Allah, yuktabu, maka akan ditulis si hamba tadi musolian, orang yang sedang sholat, hatta yastaiqidho, sehingga sampai dia bangun. Ya, ini keuntungannya. Ya. Ini kalau nggak ngaji nggak bakalan bisa ini. Ya. Jadi kalau mau tidur itu wudhu dulu. Ya, wudhu dulu. Kemudian nanti sebelum tidur baca zikir. Maka ketika kita tidur itu ditulis seperti orang yang sedang sholat. Jadi walaupun kelihatannya tidur, tapi dapat pahala seperti pahalanya orang sholat. Padahal modalnya apa? Wudhu.
ya. Wudu ya. Jadi wudu terus zikir terus bablas tidur gitu ya. Itu selama kita tidur ditulis sebagai orang yang sedang sholat, dapat pahala seperti pahalanya orang sholat. Sampai kapan itu? Sampai dia bangun. Tidak hanya itu saja keutamaan tidur dalam kondisi berwudu itu. Wa yadkhula dan masuk fi syi'arihi dalam perasaan si hamba tadi apa malakun malaikat. Fa in taharraka maka jika orang itu bergerak fi naumihi dalam tidurnya fa dzakarallaha maka dia akan berzikir kepada Allah. Da'a maka akan mendoakan lahu untuk si hamba apa al malaku malaikat. Ya. Di samping tidurnya ditulis seperti orang yang sedang sholat, maka orang itu akan dimasuki oleh malaikat, sehingga ketika orang itu sewaktu-waktu bangun, itu yang pertama kali terlintas ya zikir. Ya. Kan nggak mungkin orang itu tidur blek terus sampai nggak bangun sama sekali sampai pagi, kan nggak mungkin. Pasti ya di tengah-tengah tidur itu kadang kita bangun sebentar. Nah, kalau orang itu sebelum tidur berwudu, pas bangun sebentar itu yang terlintas langsung zikrullah. Nah, setiap kali kita bangun seperti itu dalam kondisi zikrullah, malaikat selalu mendoakan kita. Ya. Maka mari kita biasakan ya, kalau mau tidur itu wudu dulu. Wa istaghfara lahu dan memohonkan ampunan, dan malaikat memohonkan ampunan lahu bagi si hamba tadi. Jadi selain didoakan, kalau kalimat doa itu sifatnya masih umum ya, tapi ditambah lagi secara khusus yaitu Allah memohonkan ampunan kepada orang yang tidur dalam kondisi berwudu. Kan enak ya, dengan modal wudu sepanjang malam didoakan oleh malaikat dan dimohonkan ampunan oleh malaikat. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, idza nama bila tidur sapal abdu seorang hamba ala toharotin dalam kondisi suci punya wudu, urija maka akan naik biruhi dengan ruhnya ilal arsi sampai ke ars. Ruh kita itu akan naik ke ars. Wakanat dan adanya apa ru'yahu mimpinya itu sodikotan benar ya. Di mimpi itu ada yang bunga tidur, ada yang benar. Nah, termasuk yang benar itu mimpinya orang yang mau tidur dia baca doa dulu ya, zikir dulu dan dalam kondisi suci. Itu kalau mimpinya benar. Beda kalau orang itu sudah tidak berwudu terus sambil nyimpen segala persoalan, bahkan dalam hatinya juga masih ada dendam, terus mimpi. Itu mimpinya mungkin hanya permainan setan ya, permainan setan. Tapi kalau tidur dulu, berwudu dulu, zikir dulu ya, nanti seandainya sewaktu-waktu dalam tidurnya itu dia bermimpi, maka mimpi itu adalah benar adanya. Nah, mimpi itu dalam kajian ulama-ulama tasawuf itu termasuk sesuatu yang istimewa. Kenapa? Karena informasi yang diterima melalui mimpi itu dianggap lebih akurat dibanding informasi yang diterima dalam dunia sadar. Kenapa? Pertimbangannya begini, kalau kita dalam keadaan sadar terus mimpi ketemu seseorang, bukan mimpi, ketemu seseorang, itu ketemunya karena ada kepentingan ya, ada kepentingan. Kita pengen ketemu siapa ya, itu ada kepentingan. Tapi kalau dalam tidur terus mimpi ketemu seseorang, itu kan tidak ada kepentingan karena mimpi itu kan di luar kendali kita ya. Makanya dalam kitab-kitab tasawuf itu banyak nasihat-nasihat yang diterima melalui mimpi, tapi bukan mimpinya orang biasa ya, mimpinya orang yang dekat dengan Allah, mimpinya orang yang sebelum tidur itu wudu dulu ya, kemudian zikir dulu sehingga mimpinya benar. Wa ilam yanam ala toharotin, dan jika dia tidur dalam kondisi tidak punya wudu, kosurat ruhuhu anil bulugi, maka ruhnya tidak bisa naik sampai ke ars. Fatakunu
manamatu, maka keberadaan mimpinya itu adghatsu ahlamin, hanya mimpi yang tidak jelas. Jadi kalau orang sebelum tidur dia tidak wudhu, kemudian dalam tidurnya dia bermimpi, maka mimpinya itu mimpi yang tidak bisa jadikan satu sumber informasi. Jadi dianggap ngoyo-woro, itu tidak jelas. Bahkan kadang-kadang mimpinya juga tidak beraturan, lompat-lompat. Dari kejadian ini tiba-tiba melompat ke anu. Jadi diceritakan pun juga bingung. Beda kalau mimpi yang benar tadi, itu mimpinya itu ceritanya berurutan. Walaupun mimpi tapi berurutan, dan itu pasti pernah kita rasakan, pernah kita alami. Kadang mimpi tapi kok mau diceritakan bingung, kenapa? Karena tidak jelas, ceritanya itu pindah-pindah. Beda terkadang kita mimpi tapi ceritanya berurutan, gitu. Nah, termasuk kalau seseorang mimpi ketemu dengan rohnya orang yang sudah mati, maka itu bisa dibenarkan adanya. Karena kemarin sudah kita jelaskan bahwa setiap kita tidur, roh kita itu dalam genggaman Allah. Nah, ketika roh kita masih dalam genggaman Allah itu, kita bertemu dengan roh-roh yang selama ini sudah digenggam oleh Allah. Nah, bedanya kalau belum saatnya mati, roh itu dikembalikan ke jasadnya lagi. Nah, sementara yang sudah mati tetap dalam genggaman Allah. Maka doanya kalau bangun tidur itu kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi kita ini setiap hari mati. Kapan itu? Saat kita tidur itu mati. Mati. Cuma nanti kalau belum waktunya untuk mati selama-lamanya, oleh Allah dikembalikan lagi, gitu. Nah, jadi itu keuntungan kalau kita tidur dalam kondisi punya wudhu. Kalau sewaktu-waktu mimpi, itu mimpinya benar, dan ruh kita bisa naik sampai ke ars. Qala fi syarhi, dijelaskan dalam syarahnya kitab ini, wal muradu bi thaharati, yang dimaksud dengan suci itu adalah bukannya suci punya wudhu, tapi juga taharatul zahiri, sucinya lahir, yaitu dengan berwudu, wa taharatul batin, dan sucinya batin jami'an dengan bersama-sama. Jadi yang dimaksud tidur dalam kondisi suci itu maksudnya bukan hanya sekedar punya wudu, tapi hatinya juga harus dibersihkan, disucikan dari dendam, marah, kemudian rencana-rencana buruk itu harus dihilangkan. Fataharatul batin, maka sucinya batin anil hawa, dari hawa nafsu, wa mahabbati dunya, dan dari mencintai dunia, wal gilli, dan dendam, wal hikti, dan iri, wal hasadi, dan juga iri. Jadi penyakit-penyakit rohani seperti itu jangan dibawa tidur, lepaskan semua sebelum tidur. Wahiyal mu'asiratu fil kasafi hajbil ghaibi. Jika kita bisa tidur dalam kondisi suci lahir dan batin, maka akan mampu membuka hijab ke alam gaib. Hijab alam gaib, karena tadi itu ruhnya bisa sampai ke ars, sehingga apa yang selama ini tidak disaksikan bisa disaksikan. Maksudnya membuka alam gaib, tidurnya dalam kondisi suci lahir dan batin. Waqat waroda, dan sungguh telah ada satu keterangan, man awa, barang siapa yang memasuki ila firosi, ke tempat tidurnya, layanwi, dan dia tidak berniat dzulma ahadin, untuk mendolimi seseorang, walayakhitu, dan tidak dendam ala ahadin, atas seseorang, ghufira lahu majtaroma, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu atau yang telah terjadi. Ini pentingnya niat, pentingnya niat. Jadi kalau mau tidur, hilangkan segala niat buruk, hilangkan segala dendam, marah, rencana-rencana buruk, hilangkan semua. Maka kita akan diampuni oleh Allah atas dosa yang pernah kita lakukan. Nah, kemudian berikut ini jelaskan
Tadi dianjurkan ketika seorang mau tidur untuk punya wudu. Nah, bagaimana kalau kemudian tidurnya bersama istrinya? Apa tidak batal? Ini disampaikan dalam bentuk syair. La ba'sa in dojatta zaujaka lam tasir fi ghaflatin wa talamusin mustarsila. La ba'sa artinya tidak apa-apa. In dojakta, jika kamu tidur, zaujaka bersama pasanganmu. Kalau dia suami, pasangannya istri. Kalau dia seorang istri, pasangannya suami. Lam tasir, tidak jadi kamu atau kamu tidak termasuk fi ghaflatin dalam golongan orang yang lali. Wa talamusin dan bersentuhan. Mustarsila yang berlebihan dalam bersenang-senang. Artinya gimana? Idza kanat laka zaujatun, bila kalian termasuk orang yang masih punya istri, ayyuhal muridu, wahai orang yang menginginkan Allah, wa numta, kemudian kalian tidur ma'ah bersama istrimu, fi firosin wahidin, di tempat tidur yang satu, wantaqadha, dan jadi rusak, jadi batal apa wudu'uka, wudumu, bisa babi dzalika, disebabkan kamu tidur bersama istrimu, fala ba'sa bihi, maka yang dimana ini tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa itu dia tetap dapat keutamaan tidur dalam kondisi punya wudu, walaupun setelah dia mapan tidur bersentuhan dengan istrinya kemudian wudunya batal. Itu maksudnya. Kan secara fikih Imam Syafi'i, ya, kalau kita bersentuhan dengan lain mahram itu kan batal wudunya, ya, bersentuhan kulit baik disertai syahwat atau tidak batal. Nah, istri itu bukan mahram, karena kalau mahram tidak boleh dinikahi, ya. Salah kalau istri disebut muhrim atau mahram. Ini istri itu justru malah bukan mahram, apalagi kalau disebut muhrim itu keliru banget, karena muhrim itu artinya orang yang sedang ihram, ya. Kadang salah kita ini. Yang benar itu mahram, Pak, bukan muhrim. Bukan muhrim, itu salah kalimat itu. Ya, walaupun populer kalimat itu salah. Karena muhrimun itu isim fa'il, maknanya orang yang sedang ihram haji maupun ihram umroh. Yang benar itu bukan mahram, mimnya di fathah bukan di dhammah. Ya. Mimnya di fathah bukan di dhammah. Yang benar itu bukan mahram gitu loh. Bukan muhrim. Karena kalau muhrim itu ya jelas dia bukan muhrim, memang dia lagi umroh. Dia lagi haji. Enggak kan? Jadi kalau muhrim artinya orang yang sedang ihram. Kalau mahram ya tadi itu. Kalau bukan mahram maknanya orang yang tidak boleh, orang yang bila kita bersentuhan maka akan membatalkan wudu menurut madhab Imam Syafi'i, bersentuhan kulit. Nah, seseorang yang masih punya istri sebelum tidur dia sudah berwudu, begitu di tempat tidur dia bersenggolan dengan istrinya, itu dianggap tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa-apa bukan tidak batal wudunya, ya wudunya tetap batal, tetapi dia tetap dapat keutamaannya tidur dalam kondisi punya wudu. Wala yafutu, dan tidak terlepas alaika atasmu apa faidatun naumi, faidahnya tidur ala toharoti dalam kondisi suci, ya. Karena sebelum tidur sudah wudu, begitu di tempat tidur sentuhan dengan istrinya batal wudunya, tapi tetap dapat pahalanya, tetap dapat faidahnya tidur dalam kondisi suci. Tapi syaratnya ini, malam takun mustarsilan, selama walaupun kamu bersentuhan tapi tidak berlebih-lebihan dalam bersenang-senang. Yang dimaksud berlebih-lebihan itu bagaimana? Sampai menjadikan kalian fi ghaflatin, sampai lalai dengan Allah. Ketemu istrinya itu sampai kemudian lalai dengan Allah. Nah, itu ya berarti batal lahir batin. Kalau hanya bersentuhan kulit kan bisa jadi yang batal hanya lahirnya, tapi batinnya tetap ingat Allah. Nah, ini setelah bertemu dengan istrinya berlebihan senangnya sampai dia lupa Allah, itu baru batal lahir batin. Wa talamusin, dan persentuhan. Munbasiton, yakni orang yang bersenang-senang, wa musta'nisan, dan orang yang sangat senang, dzalika pada sentuhan atau bertemu dengan istrinya, hatta aurasatka ladzatu dzalikal ghaflati an maulaka,
sampai senangnya bersentuhan bertemu dengan istrinya itu menjadikan dia lupa dengan Allah. Nah, kalau sudah sampai menjadikan dia lupa dengan Allah itulah maka yang menjadi faidahnya wudu tadi tidak dia dapatkan. Tapi kalau hanya normal, wajar, bersentuhan biasa, senang biasa tapi hatinya tetap ingat Allah, itu walaupun wudunya nurut Imam Syafi'i batal tapi tetap dapat faidahnya tidur dalam kondisi punya wudu. Fa in kunta kadzalika kana fihi ba'sun. Jika setelah kalian bersentuhan, bersenang-senang dengan istrimu menjadikan kalian lupa Allah, maka yang demikian itu ya bahaya. Maksudnya bahaya itu merugikan kamu karena kamu enggak dapat faidahnya tidur dalam kondisi suci. Wa fatatka, dan akan menjadikan kamu kehilangan faidatun naumi, faidahnya tidur ala toharoti dalam kondisi suci. Apa faidahnya tidur dalam kondisi suci itu? Wahiyya urujur ruhi ilal arsi, yaitu naiknya ruh kita sampai ke arsnya Allah. Yang kedua, wa inna ru'ya takunu sodikotan, dan kalau dia bermimpi maka mimpinya itu adalah benar. Jadi kalau setelah wudu terus mau tidur ketemu istrinya bersenang-senang yang masih hatinya ingat Allah, ya, hatinya tetap ingat Allah, itu walaupun wudunya batal tapi tetap dapat faidahnya tidur dalam kondisi suci. Tapi kalau senang-senangnya dengan istri itu sampai menjadikan dia lalai dengan Allah, ya wudunya tadi menjadi tidak berguna, sehingga ruhnya tidak bisa sampai ke arsy dan mimpinya tidak bisa dibenarkan. Nah, karena ini berbicara tentang adabnya mau tidur, maka berikut ini ada sisipan. Sisipan ini buat yang muda yang masih punya istri. Ada doa melakukan hubungan suami istri. Yusannu, disunahkan likulin bagi masing-masing minazaujaini dari suami dan istri, intal jima'i ketika melakukan hubungan suami istri, ayyakula untuk berdoa, Allahumma janibna syaitona wa janibi syaitona ma razaqtana. Ini harusnya doa dihafal oleh semua orang yang sudah pernah punya istri. Kalau sudah beristri lama ndak hafal doa ini ya kebangetan. Bangetan, masa dari dulu doanya cuma bismillahirrahmanirrahim. Padahal ada doa lain. Jadi kalau mau hubungan suami istri itu harus ini, selain baca bismillah ini ada doanya ini. Allahumma janibna syaitona wa janibi syaitona ma razaqtana. Maknanya Bang, ya Allah jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari kami. Jadi kalau mau hubungan suami istri harus mohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari setan. Kenapa? Kalau tidak, setan akan ikut nimbrung. Nah, setan akan ikut nimbrung, nanti lahir jadi anak, anaknya jadi setengah setan. Bentuknya ya kayak kita tapi kok perilakunya kayak setan. Jangan nyalain setan, karena dulu waktu memprosesnya setan ikut terlibat gara-gara bapak ibunya tidak berdoa. Wa dzalika, dan yang itu lima ruwiya an muslimin, didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Nabiya, sungguhnya Nabi Muhammad SAW qala, beliau telah bersabda, lau anna ahadakum idza ata ahlahu, sungguh seandainya salah seorang dari kalian mendatangi istrinya, qala, kemudian dia berdoa bismillahi Allahumma janibna syaitona wa janibi syaitona ma razaqtana, faqudiya, kemudian ditetapkan oleh Allah bainahuma, antara suami istri apa waladun anak, lam yadurrahu, maka setan tidak akan bisa memberikan bahaya kepada si anak tadi, ya. Jadi kalau seorang suami istri ketika melakukan hubungan suami istri membaca doa dulu, ya, doa janibna syaiton wa janibi syaitona ma razaqtana, maka seandainya kemudian dari hubungan itu melahirkan anak, anak itu tidak gampang kesetanan, ya, tidak gampang kerasukan setan. Jadi kalau kita punya anak gampang kerasukan setan atau perilakunya kayak setan, ya jangan nyalain anaknya. Itu bahan introspeksi diri kita sendiri dulu waktu memprosesnya, pakai baca doa apa enggak gitu loh. Nah,
Wa fi riwayatil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Bukhari, lam yadurruhu syaitonun abadan. Nah, kalau tadi kan dalam riwayat Imam Muslim, kalau riwayat Imam Bukhari, setan tidak akan mampu membahayakan si anak tadi untuk selama-lamanya. Ya, selama-lamanya, Pak. Tidak hanya saat-saat tertentu, tapi selama-lamanya tidak akan tergoda oleh setan. Nah, itulah sekalian adab, ya, mau tidur. Kalau kita mau mengamalkannya, maka tidur kita akan bernilaikan ibadah, sehingga tidak hanya sekedar hilang ngantuknya, tetapi juga mendapatkan pahala. Kalau bangun lagi, ya, ruh kita akan dijaga oleh Allah, dan seandainya bablas mati, kita dalam kondisi diampuni oleh Allah. Itu pentingnya mengamalkan adab mau tidur. Nanti berikutnya ada anjuran untuk bertahajud. Ya, tahajud itu maknanya bangun dari tidur. Maka sholat tahajud itu sholat yang dilakukan setelah tidur walaupun sebentar. Ya, maka dulu sudah pernah kami sampaikan, ya, tidak semua qiyamul lail itu disebut tahajud. Karena orang yang tanpa tidur, asalkan dia sholat di waktu malam, sudah disebut sebagai qiyamul lail. Tapi untuk disebut tahajud, syaratnya harus tidur dulu. Karena tahajud sendiri maknanya bangun dari tidur. Itu nanti insya Allah akan kita bacakan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shaliha. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wa la taniyahum min ahlil jahlil maksiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.